Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sudah menginstruksikan Korlantas untuk mempermudah ujian dan pembuatan SIM bagi masyarakat. Kita akan kupas bersama Sekjen Masyarakat Transportasi Indonesia, Harya Setiagadilon. Selamat sore, Mas Koko. Selamat sore. Ada Ketua Harian Kompolnas, Beni Mamoto. Selamat sore, Pak Beni. Selamat sore. Oke, Pak Beni, saya ke Anda dulu, Pak Beni. Ujian praktik angka 8 dikatakan oleh Kapolri tidak relevan lagi. Menurut Anda bagaimana? Ya, jadi semua aturan yang dibikin, persyaratan yang harus dipenuhi, itu semata-mata demi keselamatan si pemilik SIM ketika mengendarai kendaraannya. Nah, oleh sebab itu, Kakor Lantas sudah membuat berbagai aturan dan persyaratan. Jadi kalau kita lihat sudah diterbitkan peraturan Kepolisian nomor 2 tahun 2003, ini yang terbaru bulan Februari 2023. Kalau di sana saya lihat pertimbangannya itu dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah dalam upaya memastikan pemohon SIM ini menjadi peserta aktif dalam program jaminan kesehatan nasional. Nah, di dalamnya banyak perubahan-perubahan dilakukan. Memang ini bisa ditafsirkan macam-macam. Pak Beni, Ya, alasan Kapolri juga untuk menghilangkan aturan tes zigzag ini adalah karena tes ini diduga mempersulit para pengurus SIM, lalu disinyalir juga akan memudahkan praktik di balik meja sebagai memudahkan para atau memancing para calo untuk bisa praktiknya. Ada laporan soal ini ke Kompolnas? ya, jadi begini, kalau menurut saya, sekali lagi di awal saya sampaikan, semua aturan ini dibikin, persyaratan dibikin, termasuk masalah tes psikologi, kesehatan, dan sebagainya, semata-mata supaya orang yang memiliki SIM itu betul-betul layak untuk mengemudikan kendaraan. Nah, dalam prakteknya memang perlu diwaspadai, perlu dilakukan pengawasan secara ketat, perlu dievaluasi celah-celah mana yang bisa dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk nanti menarik keuntungan. Nah, kalau itu terjadi kan malah justru berisiko tinggi kepada pemilik SIM itu yang tidak memenuhi syarat atau yang tidak melalui mekanisme atau prosedur yang ditentukan, tapi dapat SIM. Jadi di sini pertama masalah kontrol menjadi penting, yang kedua juga publik harus diedukasi bahwa ketika Anda nembak SIM-nya, resikonya Anda itu sesungguhnya nggak memenuhi syarat untuk punya SIM. Berarti bicara keselamatan diri maupun keselamatan masyarakat. Nah, ini harus sejalan ya. Karena terus terang dengan ditambahnya persyaratan, publik pasti teriak, publik pasti protes. Kenapa sih dipersulit? Kenapa sih kok ditambah syaratnya dan sebagainya? Nah, inilah yang menurut kami perlu sosialisasi, perlu dikomunikasikan dengan baik supaya tidak ditafsirkan lain. Tetapi Polri perlu melakukan pengawasan ekstra. Jangan sampai ada celah untuk disalahgunakan. Oke, Mas Koko, kalau Anda melihatnya sebenarnya penting nggak sih skill dari pengendara sepeda motor itu untuk zigzag, untuk dihilangkan saja, ataukah sebenarnya fokus saja kepada hal lain seperti perilaku para pengendara sepeda motor di jalan? Baik, terima kasih atas undangannya. Jadi saya pertama-tama memang mengapresiasi ya inisiatif Pak Kapolri. Ini bukan menunjukkan bahwa Pak Kapolri ini mendengarkan masyarakat dan sebenarnya sangat berani ya, sangat presisi sekali dalam apa namanya arahannya untuk mereformasi kepolisian lalu lintas dalam hal ini terhadap masalah-masalah sistemik tadi ya. Nah, mengenai khusus mengenai SIM C ini sepeda motor, ya memang semua persyaratan dan ujian ya apa tes dan seterusnya itu memang harus istilahnya fit for purpose. Jadi memang gunanya apa gitu ya? Apa kenapa harus dites sedemikian rupa? Ini semacam seperti kelincahan kalau dalam hal
manuver angka 8, zigzag itu ya saya pikir ini kita perlu evaluasi ya, apakah pernah relevan sebelumnya seperti itu, apakah di luar negeri juga negara-negara sahabat juga melakukan hal yang sama, dan bagaimana dengan tingkat kecelakaan di tempat-tempat ya yang tidak melakukan hal ini, kan sebenarnya kan itu cara kita mengevaluasinya ya. Nah dalam hal ini sih saya menilai ya ini terlalu berlebihan gitu persyaratannya kalau harus bisa seperti slalom test dan seterusnya. Ini sepertinya lebih kepada kemahiran tingkat tinggi ya, mungkin lebih cocok untuk akrobat, mohon maaf, bukan untuk berlalu lintas di jalan raya. Sedangkan untuk berjalan lintas di jalan raya memang ya selain mampu mengoperasikan kendaraan, tapi juga perilaku ya. Saya kira apalagi kalau roda 2, saya kira lebih banyak yang permasalahan itu bukan skill kemampuan yang mengemudikan, tapi lebih banyak ke perilakunya. Jadi mungkin itu harusnya yang menjadi sasaran. Artinya tidak relevan antara skill zigzag dengan keselamatan di jalan ya? Saya pikir yang lebih urgent lebih urgent adalah ya perilaku ya. Dan ini sama sekali tidak dicerminkan dalam kemampuan seseorang melakukan zigzag tersebut gitu. Perilaku termasuk perilaku berkeselamatan ya, menghormati sesama pengguna jalan, apalagi pesepeda maupun pejalan kaki. Nah itu saya pikir yang lebih penting ya, lebih mendasar, lebih substantif dari penerbitan SIM tersebut. Oke, Pak Beni, kalau ternyata tidak relevan dan juga justru mempersulit, bahkan saya pernah dengar cerita kakinya turun satu itu tidak lulus, jadi dia harus terpaksa melakukan swab gitu. Banyak sekali laporan dan kasus terkait itu. Kenapa baru sekarang dievaluasi? Ya betul, karena curhatan masyarakat ini kan cukup banyak lewat media sosial, kemudian dalam dialog di beberapa radio sendiri kebetulan saya mendengar curhatan masyarakat itu. Oleh sebab itu memang kami sudah mengagendakan untuk nanti ketemu dengan Kakor Lantas dan jajarannya untuk kami mendengar langsung dari pembuat kebijakannya itu kenapa dibikin ini, evaluasinya gimana dan sebagainya, termasuk revisi yang dilakukan peraturan kepolisian ini dasarnya apa dan sebagainya. Karena kalau kami lihat dari pertimbangannya ya semata-mata dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah dalam upaya memastikan pemohon SIM itu peserta aktif jaminan kesehatan nasional begitu. Oke, kita ke Mas Koko lagi. Mas Koko, kedepannya bagaimana seandainya sudah dihilangkan lalu fokusnya itu seperti apa? Karena SIM ini sangat berpengaruh terhadap perilaku masyarakat di jalan berkendara. Kita tahu banyak kasus road rage yang sudah terjadi belakangan ini, bahkan terakhir ada kasus yang terjadi di Cakung bahkan membuat korban dunia. Ini adalah perilaku yang harusnya dihindari di jalan. Ya saya kira kalau yang di Cakung tuh agak eksepsional ya, udah diproses sebagai pembunuhan berencana. Tapi saya pikir jadi benar poinnya adalah saya pikir evaluasi tidak berhenti pada penerbitan SIM ya, tapi bagaimana penegakan dan apa konsekuensi terhadap pemilik SIM. Misalnya di contoh-contoh negara maju ya SIM itu bisa dicabut. Kalau setelah terbit ya ada tilang ya, kalau tilangnya berulang kali ya harus dilakukan pencabutan SIM karena terbukti bahwa setelah pelanggaran berkali-kali itu artinya kan menunjukkan bahwa yang memiliki SIM ini tidak layak. Jadi emang harus ada, saya kira peraturannya pun sebenarnya ada. Tapi bagaimana itu juga termasuk bagian evaluasi, saya pikir, saya harapkan ya nanti dalam proses berikutnya itu juga terjadi. Jadi bukan hanya berhenti pada penerbitan SIM prasyaratnya, tapi bagaimana penegakan itu juga bisa mengakibatkan SIM dicabut ya, dibatalkan untuk orang tersebut, dan apakah masih mungkin apakah pencabutan itu secara permanen atau sementara gitu. Kalau sementara apakah harus dites ulang atau bagaimana, itu yang perlu dilakukan. Oke, ke Pak Beni, kalau saat nanti sudah dihilangkan aturan zigzag, syarat zigzag, lalu kedepannya fokus pengawasannya seperti apa? Apakah bisa dijamin akan
bebas dari praktik pungli lah atau apalah itu? Ya, yang pertama kalau persyaratan atau prosedur memperoleh SIM kan bisa melalui jalur pendidikan dan pelatihan dari satu sekolah yang terakreditasi, diakui, kemudian bisa juga belajar sendiri, tapi kemudian nanti dites. Nah ini kan tentunya eh, perlu dievaluasi kembali dalam konteks nanti satu urgensinya, kemudian kedua juga kalau saya baca di peraturan yang baru ini ada tes psikologi. Nah ini nanti bisa ditemukan ketika dari tes psikologi ini apakah orang ini layak atau tidak. Seperti dengan pemegang senjata api. Ketika dites itu nanti bisa direkomendasikan ini tidak layak. Orang ini labil, kemudian terlalu emosional, nggak bisa ngontrol diri dan sebagainya, tidak direkomendasikan untuk pegang senjata api. Sama dengan masalah SIM ini, karena ini menyangkut, bayangkan seseorang mengemudi perlu konsentrasi penuh, kemudian bisa nahan emosi ketika diselip tiba-tiba, jangan kemudian terpancing emosi, kemudian mengejar, akhirnya terjadi kecelakaan dan sebagainya. Jadi menurut saya memang model tesnya, nah ini nanti tentunya hasil evaluasinya apa, kami menunggu nanti paparan dari pihak Kakor Lantas. Mas Koko, kalau pernyataan Kapolri yang meminta fokus untuk ke aplikasi digital ini, menurut Anda apakah akan efisien atau mudah dilakukan? Ya memang salah satu uji itu bukan uji simulator itu juga bisa dilakukan ya. Saya pikir saya apresiasi langkahnya ke sana. Jadi menggunakan alat simulator untuk menilai, saya pikir itu nggak terlalu saya kira saya support ya. Nah kalau untuk roda 2 kan tentunya butuh tes keseimbangan ya. Jadi saya pikir juga simulator penting, tapi juga turun di jalan saat berlalu lintas ya, bukan hanya mengamati atau menguji kemampuan calon pemohon SIM, tapi juga perilakunya di jalan. Nah, saya pikir dalam hal tes psikologi ya, mungkin yang mau saya sampaikan seperti ini ya, secara general, secara umum bahwa kita perlu ingat ya, Indonesia itu bukan satu-satunya negara yang berlalu lintas ya. Dan kita kan bisa juga melihat negara-negara lain ya, apa sih yang sudah mereka lakukan di sana, apakah benar sampai perlu tes psikologi seperti layaknya kepemilikan senjata api. Kan saya kira tingkat urgensinya berbeda ya, yang memiliki senjata api dan memiliki kendaraan roda 2, saya pikir jumlahnya pengguna roda 2 ada belasan bahkan puluhan juta ya. Sedangkan kalau senjata api saya harap nggak sebesar itu. Tapi mungkin yang bisa dilakukan itu tadi, kalau misalnya sudah terbukti melakukan road rage, itu mungkin dicabut permanen begitu. Dan saya yakin kalau sudah sampai ke road rage, apalagi kasus Cakung itu tuh bukan tindak pidana ringan saja yang terjadi dalam insiden yang kebetulan domainnya di lalu lintas. Jadi emang harus Jadi tidak ditindak hanya secara hukum. saat membuat SIM, juga pelanggaran di jalan juga harus tegas ya, Iya. polisi dalam menindak. Dan kalau misalnya road rage itu jangan hanya ditindak sebagai pelanggaran lalu lintas dong. Oke. Itu kan pasti ada pasal-pasal pidana lain yang itu. Jadi dan itu juga dapat mengakibatkan dicabutnya SIM. Saya pikir itu harus ada langkah ke sana gitu. Jadi supaya benar-benar kita lakukan reformasi total lah. Saya pikir saya dukung apa yang ini oleh Pak Kapolri. Terima kasih. Pak Kapolri. Terima kasih Mas Koko. Haria Setiaka Dilon, Sekjen Masyarakat Transportasi Indonesia sudah berbagi pandangan Kompas Petang. Sebelumnya ada Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto. Terima kasih Bapak-Bapak. Terima kasih.